Jadi pria dewasa itu aneh. Dulu gua pikir capek itu soal fisik, tapi sekarang gua tahu ternyata hati juga bisa capek dan pikiran bisa berisik. Kadang bikin hidup kita terasa sempit, padahal semesta ini luas banget. Kalau udah gini biasanya obatnya cuma satu, naik gunung. Karena di ketinggian kita bisa bernafas tanpa harus menjelaskan apa-apa. Gua Dwi, dan inilah perjalanan gua mendaki Gunung Ratai, Pesawaran, Lampung. Gunung Ratai mungkin gak setenar gunung-gunung besar di Jawa, tapi di balik tingginya yang mencapai 1682 mdpl, gunung ini adalah puncak tertinggi di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dengan jalur pendakian yang bersahabat, Gunung Ratai dikenal sebagai gunung yang ramah buat pemula. Cocok banget buat orang kayak gua yang lagi pengen healing, menjauh sebentar dari keramaian dan rutinitas. Ini adalah kali pertama gua mendaki Gunung Ratai. Bermodal riset dari YouTube dan cerita teman-teman yang udah pernah kesana, gua berangkat bareng sahabat gua Dian. Kita mulai perjalanan ini dari Lembah Hijau sekitar jam 8 malam. Kalau teman-teman dari Bandar Lampung, ada dua rute untuk menuju Punggung Naga. Yang pertama lewat Gedong Tataan, jaraknya 65 km dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam 7 menit. Yang kedua bisa lewat Teluk Betung, jalur pinggir pantai, kurang lebih 58 km dengan waktu tempuh 1 jam 42 menit. Karena kita berangkat malam hari, pertimbangan utamanya adalah keamanan. Gua udah beberapa kali lewat jalur pantai dan aman banget kalau untuk malam, jadi kita pilih rute itu. Buat teman-teman yang berencana berangkat ke sana, diusahakan itu berangkatnya siang atau sore hari, biar bisa mampir di pinggir pantai karena pemandangannya di sana cakep banget. Bisa juga mampir sebentar dan juga foto-foto sekalian. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya kita sampai di titik map Punggung Naga, Pesawaran Indah. Udah kebayang bakal buka tenda, ngopi bentar terus tidur. Tapi tunggu dulu kawan, ternyata di titik itu perjalanan belum selesai. Kita harus menyusuri jalan setapak berbatu, sebagian tanah, sebagian lagi udah dicor. Dan ya, tanjakannya cukup ekstrim. Tipe tanjakan yang gak cuma bikin jantung dak-dikduk, tapi juga bikin tangan gemeter kalau bawa motor. Pokoknya jalan ini tidak direkomendasikan untuk ciwi-ciwi yang kalau parkir motor aja motornya masih dituntun. Setelah jungkir balik di jalur ekstrim, akhirnya kita sampai juga di area camping. Lampu kota dari kejauhan, angin malam, gak ada notifikasi, gak ada deadline, cuma ada langit, angin, dan rasa damai. Pagi di gunung selalu istimewa. Matahari muncul pelan-pelan dari bukit, suara burung-burung, suara dedaunan, dan aroma kopi. Semua jadi pengingat bahwa kita masih hidup dan bernapas. Selamat pagi teman-teman. Kita lagi ngopi, sarapan. Jadi nggak kita naik ke puncak kan? Jadi, abis ini kita ke puncak Gunung Ratai. Setelah sarapan ringan dan nyiapin logistik, sekitar jam 8.30 kita mulai jalan kaki menuju jalur pendakian Gunung Ratai. Jalur Gunung Ratai tergolong ramah, tapi jangan dianggap enteng juga. Bang, jalannya ada simpangannya nggak? Ya, ada situ. Terus ambil apa ya? Belok kiri. Ada, pokoknya ada plat gitu. Oh, oke. Kayak kebun-kebun kopi. Oke, siap. Makasih Bang ya. Ya, sudah. Yuk. 15 menit perjalanan kita
Sudah terasa ngap sekali teman-teman, karena memang sudah lama kita tidak melakukan aktivitas pendakian gunung ataupun camping, dikarenakan lagi musim hujan. Kata mas-mas tadi, kalau ketemu simpang jalan ini kita ambil yang kiri, nggak Sian? Yang kiri guys, soalnya kalau ke kanan itu ke arah kebun warga. Nah untungnya sekarang ada pelangnya nih. Nah ini kita ambil ke kiri ya guys. Nah untungnya ada pelang nama Puncak sebelah kiri. Yeay. Nah kita lagi bingung ini, jalannya ada 3. Sini sama ini jalan kecil, dan satu lagi yang jalan berbatu, ini jalan warga. Oke, kita putuskan ambil jalan tengah. Mudah-mudahan kita ada di jalan tepat. Nih lihat nih, ini hanya anak-anak yang makan meninggalkan sampah seperti ini guys. Jadi sepertinya mudah-mudahan kita mengambil keputusan yang tepat. Kita dikasih tanda lain ini guys. Ini adalah coki-coki. Seingat gua hanya pendaki-pendaki yang jajan coki-coki sembelai gunung. Nah ini ada kluwing yang cukup besar. Wah, kalau dibandingin kaki gede jempol guys, cukup menyeramkan guys. Kita menemukan persimpangan jalan lagi. Mungkin kalau kiri ini ke air terjun ya, kebun warga berarti. Sepertinya ada petunjuk lain. Mbak, udah nyampe atas tadi? Berapa jam ke atas bang? 3 jam. Anjoy. Oke bang, mana ya, masih sanggup kan? Wuh, semangat di awal kawan-kawan, ditandu belakangan. Wuhui. Di atas ada halaman yang cukup luas dan kebun kopi. Gimana spiritnya? Itu velocity itu, tangan. Iya, malu Yan, umur Yan. Ingat umur Yan. Ini pemandangan dari 15 menit perjalanan ke atas. Nah, ini suara yang dihasilkan dari Cenggeret. Ini Cenggeretnya guys, ada di pohon. Di pohon ini. Tuh, mereka kan sering bersahutan Yan. Kira-kira mereka ngomong apa Yan? Apa? Makanan sana ada nggak? Cewek ada nggak? Jadi ada kabut yang sedang naik. Ini kelihatan nggak nih? Tuh kabut-kabutnya berwarna putih. Nah kita ada di batas perkebunan dan juga hutan. Kalau kita masuk ini udah mulai rimbun pohon-pohonnya guys. Nah ini suasana di dalam cukup rapat. Mau turun ya? Iya. Sampai pos berapa di atas? Sampai pos 4. Pos 4 ya? Ya, 4 puncak 5. Kurang lebih berapa jam perjalanan? Berapa kok? 1 jamnya sampai sini. 1 jam. Kalau dari base camp 2 jam. 2 jam. 2 jam itu paling lama. Oh nyantai lah ya. Jadi abang-abang ini lari kayaknya. Turun. Ada pos 1. Makasih bang ya. Iya. Kalau berhentinya di sini kan, di bawah kan, malu loh ya. Lagu apa lagi nih? Lo kan menciptakan lagu-lagu aneh biasanya. Kayaknya sih sarang semut sih.
Kalau sarang tawon kayaknya orang takut juga sih sini ya. Tuh, gede banget guys. Sarang semut terbesar yang pernah gue lihat ini. Kata-katanya Pak. Sudah tidak bisa berkata-kata. Loh. Katanya masih di bawah tadi. Dari jam 7:30 sampai puncak. Iya dah. Mau berangkat jam berapa? Jam 6. Jam 6. Mantap, bagi merem kita orang mah. Sampai di pos 2, yang artinya kita sudah 1 jam perjalanan ini. Tadi kita berangkat jam 8:30, sekarang udah jam 9:30. Kata teman-teman tadi yang lewat, sekitar 1 jam lagi sih, setengah perjalanan katanya. Nah, yang unik adalah energi dari anak-anak ini. Mereka itu masih sangat muda belia. Ya, kita bisa menyebutnya sebagai Gen Z. Kita sudah tua. Jadi kita menyukai energi positifnya ya, yang energik. Wih, ramai sekali di sini ya. Wih, kirain udah nyampe puncak ini. Ini puncak bagi kita. Wih, puncak apa di sini namanya nih? Apa tuh? Puncak apa? Nungguin lucu nih Ki. Lucu kali. Duluan ya. Nah, ciri-ciri kita mau sampai puncak itu, kalau nggak salah itu banyak tanaman-tanaman pakis. Kalau di hutan di Lampung, Pakistan. Nah, ini kita udah menjumpai tanaman-tanaman pakis. Oke. Jadi kita akan minum dulu biar kita nggak dehidrasi. Oke teman-teman, kita melanjut lagi perjalanan setelah kita tadi minum sedikit biar kita nggak dehidrasi, dan juga kita cukup energi untuk melangkahkan kaki ke puncak Gunung Ratai. Karena ini adalah pertama kalinya kita mendaki Gunung Ratai. Kita lihat kita akan sampai jam berapa di Gunung Ratai ya. Jadi kita buat video lagi kalau udah sampai di atas. Sejauh ini untuk jalannya cukup menyenangkan karena tidak terlalu menanjak dan terjal ya. Dan sangat menyenangkan adalah kita dikelilingi pohon-pohon, jadi kita tidak kepanasan karena sekarang sudah cukup siang, jam 10-an lebih. Nah, ini setelah pos 3 banyak pohon-pohon yang ditumbuhi lumut hijau, kayak hutan lumut di ini ya, apa namanya, Gunung Tanggamus ya. Lebih dingin sana ya, ini kayak kering. Di Tanggamus itu ini lumut-lumut basah. Beda kelembapan dan ketinggian sih ya. Ini mulai terlihat lumutnya menyelimuti pohon-pohon, batang-batang pohon. Tuh. Bang, cepat banget udah nyampe sini loh. Sambil konten ya. Iya. Izin. YouTuber ini apa? Iya, YouTuberan. Ih, bener, emang ada 2 puncak. Kembar jangan-jangan. Iya, curiga sih gunung kembar sih. Udah kebanyakan sih gunung kembar di dunia ini ya. Tahu arah lu kemana ya kan? Halo, gimana perjalanan? Awas sampai kotor kayak gitu, prosotan ya? Iya betul, karena kita pertama kali ya kak. Waduh, Sekarang nyasar kak, Kade. lah nyasar mana? Iya nyasar nggak tahu, jalan buntu. Nah ini ke kebun warga, mana buka-buka jalur. Nyasarnya di mana, yang di jalan bawah itu ya? Iya. Karena terus untuk itu lurus kita ke kanan. Tadi hampir sih kita orang juga kayak gitu, udah salah yang jalan. Karena ngomongnya kan lurus
Bisa kan urusan jalannya Iya. yang itu. Yang jalan warga itu ya. Iya. Duluan ya kak. Ya, hati-hati ada ya. Nah, sekarang kita udah mulai mau nanjak yang terjal. Katanya tadi itu ada tanjakan yang kita harus pakai tali untuk nanjaknya gitu. Sampai kita lihat beberapa teman-teman yang turun itu mereka celana dan pakaiannya kotor karena terjatuh dan terguling. Tapi mereka bangkit lagi. Seperti lagu, aku terjatuh dan bisa bangkit lagi. Sekarang udah jam 10 pagi dan kita barusan melewati pos 4. Perjalanan kita jadi sudah 1,5 jam, artinya sekitar 1 jam lagi, setengah jam lagi kita harusnya sampai puncak. Berdasarkan informasi dari teman-teman tadi yang udah sampai di atas. Dan ini juga tanamannya udah pas tanaman-tanaman di puncak gunung. Ini masih ada air-airnya kan, masih basah nih guys. Semoga cuaca dingin ini membuat pikiran kita juga menjadi dingin. Wadaw. Ini adalah puncak Pujian untuk menuju ke puncak Gunung Ratai. Tidak suka dari ramainya pendakian adalah buang sampah sembarangan. Buat teman-teman, kalau kita mendaki gunung, sampahnya tolong dibawa turun lagi ya guys ya. Tuh. Kalau gini kan kotor tempatnya guys. Kalau udah kotor, jadi malas kesini lagi. Oke, kita sudah melewati tanjakan yang paling terjal kata teman-teman tadi, dan juga harus pakai tali ya. Katanya setelah tanjakan ini puncak itu udah deket nih. Katanya sih 5 menit lagi. Mudah-mudahan ya. Tapi ini kita udah jalannya mulai melandai. Duh. Setelah tanjakan ada 2 jalan di sini. Nah, ini penandanya menunjukkan arah kanan nih. Tapi ke sebelah kiri juga ada jalan. Kalau nggak salah ini spot untuk foto-foto. Nah, kalau kita mau ke puncak, kita ambil yang kanan sesuai tanda panah ini guys. Dan ini adalah patung gapura untuk memperingati Hari Pendidikan. Ini seperti ini guys. Kelihatan patungnya itu sangat berpendidikan. Oke, sejalan. Gimana bang? Udah nyampe puncak? Udah. Oh, jadi berapa menit? 1 jam ya jadi ya dari bawah? Oh, iya, kayaknya. Soalnya stylenya pelari nih, pelari gunung ini bang. Lari aja. Waduh. Mendekati puncak nih, jalannya bagus. Udah sampai puncak, Mbak? Oh, dekat sini udahan ya? Depan ini. Oke. Siap. Ini baru percaya gua 5 menit lagi ini. Nah, ini sebelum puncak. Ini ada seperti makam ya. Dan ada batu nisan yang ditutup juga sini. Kita kurang tahu ini ceritanya gimana. Soalnya bentuknya seperti makam dan tidak ada keterangan apa-apa, cuma ada bendera dan pembatas dengan kayu. Seperti itu aja mungkin. Kalau ada teman-teman yang tahu mungkin bisa tulis di kolom komentar sebagai informasi tambahan juga untuk kami atau kita.
Alhamdulillah sekarang jam 10.45 kita udah sampai di Gunung Ratai. Dan akhirnya sampai juga di puncak. Semua rasa capek langsung berubah jadi rasa syukur. Gunung Ratai mungkin bukan yang paling tinggi, tapi hari ini dia udah cukup bikin hati gua kembali tenang dan lupa kalau di kantor lagi banyak kerjaan. Kadang kita nggak butuh tempat yang jauh atau perjalanan yang mewah. Cukup tempat yang bisa bikin kita diem sebentar dan sadar bahwa kita masih punya diri sendiri. Oke teman-teman, kita setelah di puncak tadi istirahat 30 menit. Dan sekarang jam 11.15 kita akan turun. 15 menit lah mas kelebihan. Ya orang 30 menit kok. Iya. Ya namanya istirahat tuh. Namanya di puncak tuh nggak kerasa boy. Ya kan? Apalagi di puncak kesuksesan bisa membuat kita kadang tidak sadar diri. Sekarang kita menuju ke base camp, ke tempat tenda kita. Kalau kita naiknya tadi 2 jam 15 menit, harusnya turun itu lebih cepat. Nah sekarang kita akan ke spot foto yang tadi kata mamasnya itu terbuka tempatnya. Jadi bagus untuk spot foto dan video. Biar kita nggak penasaran aja sebenarnya seperti apa sih. Apakah sebagus kelihatannya? Mari kita lihat. Wih, dan ini dia tempat yang wow. Ternyata benar memang bagus guys. Oh, di sini juga ada tulisannya Mountain Ratai atau Gunung Ratai 1682 mdpl. Keren. Wow, pemandangan ini dari spot-spot yang lain di Ratai kayaknya ini yang paling bagus ya ini. Wow, ini yang sangat luar biasa sekali kawan-kawan. Membanggakan diri sendiri terus tadi guys. Nah ini kayaknya kalau kesini buat teman-teman wajib foto di sini dulu, mengabadikan momen. Ada beberapa tip buat teman-teman yang mau ke Gunung Ratai. Yang pertama, berangkat siang atau sore lewat jalur pantai. Selain mendaki, kalian juga bisa sekalian mampir ke pantai buat double trip, main air dulu baru nanjak, kan seru banget. Yang kedua, hindari berangkat malam. Dari jalan raya ke campground Punggung Naga itu sekitar 2 km dan medannya lumayan berat. Kalau bawa motor kayak Beat 110 cc, sebaiknya tiap orang bawa motor masing-masing biar nggak ada yang harus jalan kaki dan dorong motor. Yang ketiga, jangan kesana saat musim hujan. Soalnya beberapa bagian jalan menuju Punggung Naga itu masih tanah liat. Kalau kehujanan dijamin licin banget. Mending jalan kaki sekalian daripada motor nyangkut di lumpur. Jadi pria dewasa itu memang melelahkan, tapi nggak apa-apa, itu bukan alasan untuk menyerah. Kadang kita cuma perlu istirahat sebentar buat kembali ngerasain hidup ini, buat sadar kalau kita masih bernapas. Seperti kata Tulus, kita adalah manusia kuat. Sampai ketemu di pendakian berikutnya. Jangan lupa istirahat, jangan lupa naik gunung, dan jangan lupa subscribe.